Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Astri Irfanur Izzati dengan NIM 26965. Di sini aku akan menjelaskan tutorial membuat peta administrasi untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah pemetaan kawasan. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi ArcGIS-nya. Oh iya, aplikasi ini gratis loh, tersedia juga di websitenya, jadi kalian bisa langsung unduh saja versi terbarunya. Oke, setelah tampilannya seperti ini, kita bisa klik New Maps, lalu klik Blank Map untuk memulai membuat peta yang baru. Nah, oke, setelah itu kita bisa add data, klik tombol yang ini. Lalu kita akan memasukkan peta administrasi yang aku dapatkan dari website peta tematik Indo kalau nggak salah. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman jika kita udah add data. Lalu setelah itu kita bisa langsung saja memulai proses georeferencing ya teman-teman. Nah, sebelum melakukan georeferencing kita harus mengetahui dulu titik koordinatnya. Nah, ini aku udah mengumpulkan data dan dituliskan di sticky notes. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat beberapa simbol seperti plus ya teman-teman. Nah, kita akan memasukkan data yang tadi di sticky notes ke dalam sini. Langsung saja kita masukkan informasinya ke dalam titik pertama. Oke, kita zoom in dulu. Nah, udah jelas. Klik tombol yang ini, lalu sesuaikan, lalu klik kanan. Nah, kita pilih data frame properties. Kita pilih yang projected coordinate system. Lalu kita pilih yang UTM. Lalu kita pilih yang WGS 84, pilih yang shortennya. Lalu sesuaikan dengan kota Malangnya itu di 49S. Oke. Setelah itu kita akan masukkan informasinya. Sebelumnya kita zoom in dulu ya teman-teman. Nah, kita klik. Oke, langsung kita klik kanan untuk memasukkan informasinya, input X dan Y-nya sesuai di sticky notes. Kita copy paste aja langsung ya teman-teman biar cepat. Nah, oke. Untuk memasukkan data ke dalam titik 2, 3, dan juga 4, kita bisa melakukan hal yang serupa seperti sebelumnya. Apabila peta tiba-tiba menghilang atau ke zoom terlalu besar, kita bisa ke sebelah kanan di layers yaitu administrasi Kota Malang. Kita klik kanan saja di sana lalu kita zoom to layer ke petanya, lalu peta bisa kembali seperti semula. Setelah semua data dimasukkan, kita sesuaikan titik tadi 1, 2, 3, dan 4 dengan sticky notes dan angka yang berada di pojok kanan bawah. Nah, jika data-data yang telah kita masukkan itu hampir sesuai angka-angkanya, itu berarti kita telah berhasil menggeoreferencing. Nah, kita klik yang ini, kita lihat apakah sudah sesuai. Kita lihat forwardnya 1, sekian, itu berarti tidak terlalu menyalahi aturan. Oke, setelah itu kita klik georeferencing ya teman-teman. Lalu update georeferencing untuk mengupdate-nya. Udah deh, kita selesai menggeoreferencing. Baik, untuk langkah selanjutnya kita bisa mulai mendigitasi kawasan. Pertama-tama kita klik katalog dulu ya. Lalu kita akan membuat folder baru di folder Malang. Klik new, klik folder. Lalu kita akan membuat folder administrasi. Kemudian kita akan membuat folder baru lagi, yaitu folder kawasan. Klik kanan di kawasan, lalu klik new, lalu klik save file. Terus namanya kawasan dan picture type-nya adalah kita pilih polygon. Tentunya kita harus menentukan sistem koordinatnya, klik edit, lalu klik yang projected coordinate system, klik yang UTM. Terus seperti biasa klik WGS 84 yang shorten-nya, lalu kita pilih yang 49S-nya. Klik OK. Nah,
Setelah itu kita klik editor, kita mulai start editing. Dari sini kita bisa memulai untuk mendigitasinya. Oke, pertama-tama kita cari tombol create pictures. Nah, ini dia. Setelah itu klik kawasan, lalu klik yang poligonnya. Lalu kita bisa mulai mengatur-atur dan mulai mendigitasinya seperti yang akan saya lakukan berikutnya. Tentu kita bisa melakukan zoom ya untuk memperjelasnya agar memudahkan untuk mendigitasi. Oke, cara untuk digitasinya sendiri, kita bisa zoom dulu ya. Lalu kita klik di suatu kawasannya. Lalu kita lakukan terus-menerus hal tersebut, sesuaikan dengan peta administrasi sebelumnya hingga selesai dan bertemu kembali di titik start awal. Oh iya, sekedar mengingatkan, saat digitasi kita harus berhati-hati agar tidak terjadi double klik karena jika hal tersebut terjadi, maka kita harus mendigit ulang dari awal titik start. Dan pastikan tangan kalian tidak tegang dan pegal, dan sekali-kali boleh diistirahatkan terlebih dahulu jika tangan kalian pegal, lalu kalian bisa melanjutkan digitasi. Oke, sekarang kita sudah selesai mendigitasi bagian luarnya. Kita bisa melakukan zoom out dan juga zoom to layer untuk melihat kawasan secara jelas. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengedit si kawasannya. Kita akan klik di warna kuningnya itu, kita pilih hollow. Lalu outline-nya lebarnya menjadi 2 ya teman-teman. Nah, warna outline-nya kita ganti aja menjadi warna kuning. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita bisa langsung pilih unselect ya teman-teman. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini, si outline-nya menjadi kuning dan si kawasannya menjadi terlihat seperti semula. Nah, sekarang kita akan memulai mendigitasi bagian dalamnya. Kita select aja kawasannya. Lalu kita pilih icon yang cut polygon. Nah, sebelah sini ya teman-teman, cut polygon tool. Oke, langsung saja kita zoom in ya teman-teman untuk melakukan digitasi bagian dalamnya. Nah, pastikan untuk mendigitasinya kita harus memilih titik start dari luar kawasannya itu sendiri, lalu masuk ke kawasannya, lalu sesuaikan dengan kawasannya. Oh iya, untuk titik akhir pun harus di luar kawasan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan saja digitasi memotong kawasannya ini ya. Setelah semuanya selesai, kita klik kanan di kawasan, kita zoom to layer. Nah, ini artinya kita sudah mendigitasi seluruh bagian dalam kawasannya sendiri ya, teman-teman. Lalu kita select satu-satu untuk memastikan bagian-bagian tersebut sudah terdigitasi. Oke, sebelum muncul tabel ini, aku klik kanan di kawasan, lalu klik Open Attribute Table, lalu di sana klik Table Option, lalu klik Add Field, lalu masukkan namanya sebagai kawasan dan type-nya sebagai teks ya teman-teman untuk memasukkan informasi. Kali ini kita harus start editing dulu ya, agar bisa memasukkan informasi sesuai dengan nama kecamatannya. Nah, kita select dulu di kawasannya, lalu kita bisa tambahkan nama kecamatannya.
diketik saja. Karena di peta ini nama kecamatannya tidak terlihat dan buram, jadi aku membandingkan dan melihat di peta lainnya. Lakukan hal yang serupa untuk memasukkan seluruh informasi kecamatannya. Jika sudah selesai, kita harus save edit ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan menambahkan warna pada kawasannya, juga akan menambahkan nama pada kecamatannya. Klik kanan di kawasan, kita pilih yang properties. Oke. Nah, kita klik simbologi, lalu pilih yang kategoris. Yang value fieldnya kita ganti menjadi kecamatan. Betul. Terus kita add values, coba ya. Nah, kita klik yang ini, lalu oke. Oh, ternyata cuma satu doang. Oh, di sampingnya ada add all values. Nah, kita klik yang itu aja, teman-teman. Nah, sudah semuanya. Lalu kita pilih di color ramp-nya. Warnanya aku suka yang pastel-pastel gitu. Di labels kita checklist label pictures in the layer-nya. Nah, oke. Nah, tampilannya menjadi seperti ini ya, teman-teman. Kita unchecklist yang peta sebelumnya, tampilannya menjadi seperti ini. Lalu kita save edit dan checklist kembali ya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mendigitasi garis ya teman-teman. Oke, kita akan klik katalog, lalu kita bikin new save file di kawasan. Oke, klik kanan, lalu kita pilih new, kita pilih save file. Nah, namanya adalah batas kota. Feature type-nya kita pilih polyline karena garis ya teman-teman. Terus kita sesuaikan koordinat sistemnya seperti yang sudah-sudah sebelumnya. Nah, oke. Kita klik oke. Sekarang kita start editing dulu ya teman-teman. Nah, kita klik create pictures, klik yang batas kota, klik yang line untuk mulai mendigitasi, tapi sebelumnya kita pilih dulu si simbol yang akan kita gunakan untuk batas kota sendiri. Di sini aku pilih yang boundary city. Oke. Nah, kita bisa mulai mendigitasi garisnya. Kita zoom in aja teman-teman, biar lebih gampang untuk mendigitasinya. Oh iya, kita klik dulu si batas kotanya, kita pilih lebarnya. Nah, kita atur-atur sendiri saja ya teman-teman. Klik OK. Lalu kita bisa mulai mendigitasi seperti ini. Nah, kita sudah mendigitasi sampai titik start lagi. Kita unselect, kita lihat hasil batas kota yang sudah didigitasi. Kita zoom to layer ya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan mendigitasi batas kecamatannya ya teman-teman. Kita bikin save file dulu seperti biasa di kawasan. Bikin new save file. Namanya batas kecamatan.
Dan untuk future type-nya kita bisa gunakan polyline karena kita masih mendigitasi garis ya. Jangan lupa untuk memasukkan sistem koordinatnya ya teman-teman seperti biasa di WGS 84 yaitu di 49S. Klik OK. Oke, sekarang kita akan edit simbol untuk batas kecamatannya. Klik di sana seperti biasa, kita pilih yang Boundary Township. Nah, kita ganti warnanya menjadi hitam. Oke, kita bisa mulai mendigitasi batas kecamatannya. Sebelumnya kita harus start editing terlebih dahulu. Oke, klik yang Page Pictures, klik yang batas kecamatan, klik line. Kita bisa mulai langsung saja untuk mendigitasinya. Nah, kita zoom in untuk mempermudah. Seperti biasa. Nah, sekarang kita sudah selesai mendigitasi batas kecamatannya ya teman-teman. Kita unselect, kita lihat-lihat terlebih dahulu. Sekarang kita zoom to layer agar terlihat lebih jelas seluruh kawasannya. Nah, tampilannya menjadi seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mulai mendigitasi titiknya ya. Kita klik aja dulu katalognya, kita bikin new save file, klik new, klik save file. Nah, namanya tulis aja titik kecamatan. Untuk feature type-nya sendiri adalah point karena titik ya. Kita tinggal masukin koordinat sistemnya seperti biasa. WGS 84 certain, terus yang UTM 49S. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan informasi titiknya. Untuk itu kita buka dulu open attribute table-nya. Nah, di sini kita memerlukan field baru ya, teman-teman. Kita add field di sini nih. Kita klik add field. Tulis sebagai kecamatan saja boleh. Nah, untuk type-nya sendiri, kita bisa pilih yang teks ya. Nah, tinggal OK. Jika sudah, kita bisa mulai mendigitasinya. Kita start editing dulu ya, teman-teman. Lalu kita zoom. Oke, sekarang aku akan mulai mendigitasi titiknya ya teman-teman. Aku akan mengatur-ngatur simbolnya dan juga titiknya disesuaikan dengan peta lain. Soalnya titik yang berada di peta administrasi ini tidak terlihat ya teman-teman. Jadi aku menyesuaikan saja. Untuk digitasinya sendiri sama dengan digitasi garis, tinggal klik yang create pictures, terus klik yang titik kecamatannya, lalu klik point. Nah, ini hasil akhirnya jika kita sudah digitasi titik ya teman-teman.
Nah, sekarang aku akan mengubah simbolnya dari titik menjadi seperti ini. Oke, sekarang aku akan memasukkan informasi titik-titik di kawasan yang sudah digitasi ke dalam tabel yang sudah sebelumnya kita bikin fieldnya ya. Nah, tinggal select aja. Terus kita tinggal ketikkan saja nama kecamatannya di sana. Oke guys, sekarang kita akan mulai layouting ya. Nah, kita bisa klik file, lalu klik page and print setup, terus kita bisa atur-atur size papernya, kita pakai yang A4 saja ya. Nah, di sini ada banyak macamnya kan. Terus orientasinya kita bisa pilih yang landscape. Nah, oke. Untuk pindah ke kertas layout, kita bisa klik ini nih yang ada di bawah. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Untuk selanjutnya kita bisa atur-atur skalanya. Kita ubah angkanya menjadi bilangan bulat ya. Aku pakai 1/90.000 nih. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa tambahkan grid di petanya. Untuk melakukannya kita bisa klik kanan di petanya. Lalu kita pilih properties. Lalu kita pilih new grid. Nah, kita pilih yang wizardnya ya. Lalu kita next aja sampai finish. Nah, sekarang kita bisa atur-atur warna dan ukuran gridnya ya teman-teman. Klik properties. Oke, kita klik intervals dulu ya untuk mengubah ukurannya. Kita ubah ke 6 ya. Yang angka awalnya doang. Lalu kita klik ininya, labels. Lalu klik additional properties-nya. Kita ubah warna si desimalnya menjadi hitam ya. Oke. Lalu kita ubah colornya menjadi warna biru. Kita ubah aksesnya menjadi warna biru ya teman-teman. Nah, oke. Klik oke, klik apply, klik oke, apply. Oke. Nah, cuman ininya kebalik ya teman-teman, antara si simbolnya sama warna gridnya ketukar ya. Kita edit kembali, klik properties. Klik properties lagi, lalu kita pilih yang lines ya. Nah, simbolnya rubah. Ubah menjadi warna biru. Coba. Oke. Apply. Nah, si warna gridnya sudah menjadi warna biru. Tetapi si angkanya masih tetap warna biru. Kita harus mengubahnya kembali menjadi warna hitam. Nah, sepertinya ini labelsnya. Oke. Apply. Nah, sudah sesuai ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan masukin inset peta. Oke, langsung saja klik insert. Lalu kita pilih data frame. Nah,
kita bisa atur-atur ukurannya menjadi kecil ya teman-teman. Kita taruh di kawasan yang kosong. Nah, di sini. Oke, setelah itu kita add data, kita pilih insert. Nah, insert ini aku dapetin dari web ya, dari Google. Klik OK. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Lalu kita zoom in si papernya. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Lalu kita akan edit, masukkan informasi berupa garis dan nama kotanya, itu Kota Malang, di dalam insert ini. Sekarang kita bisa mulai mengedit atau menambahkan informasi. Nah, kita tambahkan garis ya. Setelah menambahkan garis, kita bisa menambahkan teks. Nah, teksnya diedit menjadi Kota Malang. Lalu kita tambahkan kotak untuk informasi layoutnya sendiri ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan merubah si background kotaknya ini menjadi tidak ada warna ya teman-teman. Kita klik kanan, klik properties. Nah, fill color-nya no color. Si outline-nya hitam. Oke. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita bisa menambahkan judul peta di sini. Untuk ukurannya sendiri bisa diatur-atur dengan melakukan klik kanan. Langsung ke pengaturannya sendiri. Nah, properties tentunya. Oke, seperti ini. Ukurannya disesuaikan ya, menjadi 16. Untuk selanjutnya kita bisa tambahkan pembatasnya ya. Nah, kita klik ininya, pilih line. Kita sesuaikan. Setelah itu kita pilih arah mata anginnya. Kita bisa cari di insert. Ini yang north-nya, terus nah ininya sesuaikan sesuai selera ya teman-teman. Nah, aku pilih yang ini. Oke. Diatur-atur agar menjadi rapih. Selanjutnya kita bisa menambahkan skala sama di insert. Kita pilih scale bar. Nah, sesuai selera juga ya teman-teman. Kita bisa pilih yang manapun. Skalanya pun diatur-atur agar rapi dan tidak berantakan. Ukurannya kita rubah saja menjadi 11. Nah, ininya diubah menjadi kilometer satuannya. Tambahin juga skala teksnya.
Kita pilih yang paling atas ya teman-teman. 1/90.000. Ukurannya samakan menjadi 11. Diatur-atur juga posisinya agar terlihat rapi. Jika sudah, sekarang kita tambahkan nama skala. Keterangan skala maksud saya. Ukurannya disamakan 11. Kita zoom in ya agar terlihat jelas teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan garis pembatas baru di bawah skala dan arah mata anginnya ini. Pastikan lurus ya teman-teman. Nah, jika tidak lurus bisa diatur-atur lagi, dirapihin lagi. Setelah semuanya rapi, kita bisa tambahin legenda. Kita klik insert saja, lalu kita klik legend. Nah, sepertinya ini sudah semua ada di sini. Kita ubah menjadi 2 kolomnya. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan edit legendanya agar menjadi lebih rapi. Kita tambahkan garis ya teman-teman agar lebih rapi. Garis pembatas maksud saya. Posisinya diatur-atur saja. Lalu saya tambahkan garis satu lagi untuk sumber peta ya. Nah, oke, sekarang kita akan merapikan legendanya. Klik kanan, kita convert to graphic, kita ungroup dulu biar rapi. Nah, kita ungroup semua. Nah, jadi si tulisan legend ini bisa dihapus ya, atau diganti. Kita hapus saja, masukkan teks baru, masukin legendanya. Di bold. Nah, ukurannya bisa diatur menjadi 11 sesuai dengan skala, tulisan skala yang tadi. Oke. Oke, sekarang kita bisa mengatur-atur dan kita bisa menggrupkan lagi si kecamatannya. Nah, kita kasih judul dulu batas administrasi ya. Seperti biasa di bold ukuran 11. Oke. Nah, kita grup dulu ya teman-teman. Ini semuanya. Oke, sekarang aku akan merapikan posisinya agar menjadi terlihat rapih.
Sekarang aku akan tambahin sumbernya ya teman-teman. Nah, kita atur-atur ukurannya menjadi 11 seperti tulisan legenda dan skala. Sekarang aku akan menambahkan identitas dan juga logo dari universitas, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, akhirnya kita beres di tahap akhir. Kita sudah selesai teman-teman. Nah, tinggal tambahin garis tepi. Kita ubah menjadi tidak ada warna, outline-nya hitam. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kita bisa langsung save dan juga ekspor petanya jika ingin peta dalam bentuk JPEG. Oke, sekian tutorial peta administrasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.